Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life today? Welcome back to the English lesson for grade 9 with Miss Desi. Today, we are going to discuss chapter 2, part 1 about stating or describing purpose. Topik kita hari ini adalah tentang menyatakan tujuan. Stating purpose artinya adalah menyatakan tujuan. Jadi, di pertemuan hari ini kita akan membahas langkah-langkah membuat kalimat untuk menyatakan tujuan. Ada dua unsur dalam kalimat menyatakan tujuan. Yang pertama adalah action atau tindakan, dan yang kedua adalah goal atau tujuan. There are three ways to state purpose. Kita bisa pakai 3 conjunctions atau kata penghubung berikut untuk menyatakan tujuan. First, to. Second, in order to. Third, so that. Ketiga kata penghubung ini memiliki makna yang sama, yaitu untuk, agar, atau supaya. The first conjunction is to. Perhatikan pola berikut. Action diikuti to, diikuti goal. Jadi, di kalimat ini, action atau tindakan akan dinyatakan di awal kalimat. Diikuti dengan to, dan diikuti dengan goal atau tujuan. Perhatikan pula bahwa setelah to akan diikuti oleh verb atau kata kerja ke-1 dan diikuti oleh be bila ada adjektif atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan. Look at these examples. Number 1. I am using my computer to send an email to my friend. Saya menggunakan komputer untuk mengirim email kepada teman saya. Perhatikan baik-baik bahwa I am using my computer adalah action atau tindakan. Dan send an email to my friend adalah goal atau tujuan. Perhatikan pula bahwa to di sini diikuti dengan verb atau kata kerja send. Number 2. She texts me to remind me about our appointment. Dia mengirim pesan kepadaku untuk mengingatkanku tentang janji kita. Number 3, we exercise every day to be healthy. Kami berolahraga setiap hari supaya sehat. Perhatikan di nomor 3, healthy adalah adjektif atau kata sifat. Maka setelah kata to akan diikuti oleh kata be. The second conjunction to state purpose is in order to. Untuk polanya masih sama, yakni action, in order to, and goal. Setelah in order to diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama maupun kata be bila ada adjektif atau adverb di sana. Untuk in order to, goalnya bisa dinyatakan di awal kalimat. Maka polanya nanti akan menjadi in order to diikuti verb one atau be, action. Jadi tujuannya dahulu, lalu koma, baru dinyatakan tindakannya. Look at the examples. Number 1.
Dad goes jogging every morning in order to keep fit. Ayah jogging setiap pagi supaya tetap sehat. Number 2. In order to get to sleep, I read a really boring book at bedtime. Perhatikan di kalimat 2 bahwa in order to get to sleep merupakan goal atau tujuan. Baru diikuti dengan I read a really boring book at bedtime sebagai action atau tindakannya. Number 3, we exercise every day in order to be healthy. Kami berolahraga setiap hari supaya sehat. Healthy merupakan adjektif, maka di sini in order to diikuti dengan be, bukan kata kerja. The third conjunction to state purpose adalah so that. Untuk polanya sama, action diikuti so that dan diikuti dengan goal. Bedanya, so that akan diikuti dengan sebuah klausa, yaitu subject dan can atau will, lalu verb one atau kata kerja. Subjek di sini adalah pelaku, bisa orang atau hewan, dan biasanya menggunakan kata ganti I, you, she, he, they, dan yang lainnya. Begitu pula ketika diikuti dengan adjektif atau adverb. Maka di sini bentuknya menjadi subject diikuti dengan can atau will dan diikuti dengan be. Can atau will di sini berfungsi sebagai kata bantu. Can berarti bisa, will berarti akan. Look at the examples. Number 1. Adam learns English so that he can study abroad. Adam belajar bahasa Inggris supaya dia bisa belajar di luar negeri. Nah, perhatikan bahwa setelah kata so that, maka ada sebuah kalimat. He can study abroad. He berupa subjek, can adalah kata bantu, dan study adalah kata kerja pertama. Number 2. The students bring dictionaries so that they can find the meaning of the words. Para siswa membawa kamus supaya mereka bisa menemukan arti dari kata-kata. Number 3. We exercise every day so that we will be healthy. Kami berolahraga setiap hari agar kami menjadi sehat. The conclusion is, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah there are 3 ways to state a purpose. Ada 3 cara menyatakan tujuan. Pertama, menggunakan to, kedua, in order to, dan ketiga, so that. Untuk to dan in order to akan diikuti dengan verb one atau kata kerja dan be. Untuk so that akan diikuti dengan kalimat yang polanya terdiri dari subject and verb one atau subject and be bila ada adjective or adverb. Okay students, that's all our material today, and Miss Daisy hopes you can understand it. Next, let's practice. Please try to do activity 11 on page 17 on your English textbook so that you can understand more about stating purpose.
The instruction is, perintah di activity 11 adalah choose the correct conjunctions. Pilihlah kata penghubung yang tepat untuk kalimat-kalimat yang ada di activity 11 tersebut. Insyaallah, we will discuss it next meeting. Kita akan bahas jawabannya di pertemuan yang akan datang. Finally, thank you for watching, students. Please stay at home and keep your health. Don't forget to always keep the spirit of learning English. The last but not least, Miss Daisy would like to ask you to keep supporting this channel by like, share, and subscribe. I'll see you in the next video, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.